Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Susiani Dudamayanti dengan NIM 2010116220029. Untuk memenuhi tugas mata kuliah morfologi, saya akan menjelaskan yang pertama, konsep morfologi dan ruang lingkupnya. Yang kedua, ada identifikasi morfem dan aplikasinya. Yang ketiga, ada wujud morfem dan pembentukannya. Dan yang terakhir, ada morfofonemik. Baiklah, kita langsung memasuki pembahasan yang pertama, yaitu konsep morfologi dan ruang lingkupnya. Pengertian morfologi. Morfologi adalah ilmu yang mempelajari tentang bentuk. Dalam kajian linguistik, morfologi berarti cabang ilmu bahasa yang seluk-beluk bentuk kata dan perubahannya serta dampak dari perubahan itu terhadap arti atau makna dan kelas kata. Definisi morfologi menurut Abdul Khair, morfologi adalah ilmu mengenai bentuk-bentuk kata dan pembentukannya. Jadi bisa disimpulkan bahwa morfologi itu adalah ilmu yang mempelajari bentuk kata. Bagaimana kata dasar itu berubah bentuk menjadi kata berimbuhan, menjadi kata ulang, atau menjadi kata majemuk. Pengertian proses morfologi. Proses morfologi ialah proses pembentukan kata-kata dari satuan lain yang merupakan bentuk dasarnya. Dalam bahasa Indonesia terdapat 3 proses morfologi, yaitu yang pertama ada afiksasi. Afiksasi yaitu pembentukan kata dengan cara memberikan imbuhan pada kata dasar. Yang kedua ada reduplikasi. Reduplikasi atau pengulangan adalah proses pengulangan kata atau unsur kata. Yang ketiga ada pemajemukan. Pemajemukan yaitu proses pembentukan kata-kata baru dengan menggabungkan 2 kata atau lebih. Ruang lingkup morfologi. Pada dasarnya di dalam morfologi ada 3 ruang lingkup yang harus dipahami di dalam ilmu linguistik, yaitu yang pertama ada morfem, yang kedua ada morf, dan yang ketiga ada alomorf. Contoh morfem. Contoh morfem di sini yaitu mencuci. Kata mencuci terbagi atas 2 bagian, yakni men dan cuci, dan men merupakan imbuhan atau awalan. Prefiks men sebagai salah satu bagian dari mencuci disebut sebagai morfem, yakni morfem terikat. Sedangkan cuci adalah suatu leksem atau suatu bentuk dasar yang kita sebut dengan morfem bebas. Selanjutnya ada morf, adalah anggota morfem yang belum ditentukan distribusinya, masih belum mempunyai status yang jelas. Contoh yang pertama ada mei dan mekan, yang kedua ada pe, pen, pen, peng, dan penge. Yang ketiga ada me, men, men, meng, dan menge. Yang keempat ada be, ber, dan bel. Alomorf adalah anggota morfem yang telah ditentukan posisinya dan merupakan variasi dari morfem. Contohnya yang pertama ada morfem men menghasilkan alomorf me, men, mem, men, meng, dan menge. Yang kedua ada morfem pen menghasilkan alomorf pe, pen, pen, peng, dan penge. Yang ketiga ada morfem ter menghasilkan alomorf tel, tel, dan ter. Yang keempat ada morfem ber menghasilkan alomorf be, bel, dan ber. Pembahasan selanjutnya yaitu identifikasi morfem dan aplikasinya. Yang pertama, 2 bentuk yang sama atau lebih memiliki makna yang sama merupakan sebuah morfem. Umpamanya kata bulan pada kalimat berikut adalah morfem yang sama. Sudah 3 bulan dia belum bayar SPP. Bulan Desember lamanya 31 hari. Yang kedua, 2 bentuk yang sama atau lebih memiliki makna yang berbeda merupakan 2 morfem yang berbeda. Misalnya kata bunga pada kalimat berikut, yang merupakan 2 buah morfem yang berbeda. Bank Indonesia memberikan bunga 5% per tahun. Dia datang membawa stikat bunga. Yang ketiga, 2 buah bentuk yang berbeda, tetapi memiliki makna yang sama, merupakan 2 morfem yang berbeda. Umpamanya kata ayah dan kata bapak pada kalimat berikut adalah 2 morfem yang berbeda. Ayah pergi ke Medan, bapak baru pulang dari Medan. Yang keempat, bentuk-bentuk yang mirip atau berbeda sedikit tetapi maknanya yang sama adalah sebuah morfem yang sama. Asal perbedaan bentuk itu dapat dijelaskan secara fenologis. Umpamanya bentuk-bentuk me, mem, men, meng, dan menge pada kata-kata berikut adalah sebuah morfem yang sama. Melihat, membina, mendengar. Yang kelima, bentuk yang hanya muncul dengan pasangan satu-satunya adalah juga sebuah morfem. Umpamanya bentuk rentah pada konstruksi tua rentah dan bentuk kuyup pada konstruksi basah kuyup, juga morfem.
Yang keenam, bentuk yang muncul berulang-ulang pada satuan yang lebih besar apabila memiliki makna yang sama adalah juga merupakan morfem yang sama. Misalnya bentuk baca pada kata-kata berikut adalah sebuah morfem yang sama. Membaca, pembaca, pembacaan, bacaan. Yang ketujuh, bentuk yang muncul berulang-ulang pada satuan bahasa yang lebih besar apabila maknanya berbeda secara polisemi juga merupakan morfem yang sama. Umpamanya kata kepala pada kalimat-kalimat berikut memiliki makna yang berbeda secara polisemi, tetapi tetap merupakan morfem yang sama. Ibunya menjadi kepala sekolah di sana. Nomor teleponnya tertera pada kepala surat itu. Kepala jarum itu terbuat dari plastik. Setiap kepala mendapatkan Rp10.000. Dan selanjutnya yaitu wujud morfem dan pembentukannya. Wujud morfem. Secara garis besar, wujud morfem dibagikan menjadi dua, wujud segmental dan wujud suprasegmental. Wujud segmental yaitu morfem segmental berupa bunyi yang dapat disegmentasikan. Wujud suprasegmental adalah morfem suprasegmental berupa bunyi-bunyi yang tidak dapat disegmentasikan. Wujud segmental. Morfem-morfem segmental yang berupa fonem atau urutan fonem itu sendiri juga dapat dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama ada morfem yang berupa afiks, adalah morfem yang kehadirannya di dalam suatu kata bertindak sebagai imbuhan, yang pada umumnya kehadirannya dalam suatu kata bersifat mana suka. Yang kedua, morfem yang berupa bentuk dasar atau leksem, adalah morfem yang harus selalu ada dalam suatu kata. Morfem yang bersifat inti atau pokok, morfem yang kehadirannya dalam suatu kata bersifat wajib. Yang kedua ada wujud suprasegmental, dibedakan atas A. Morfem yang berwujud tekanan, B. Morfem yang berwujud nada, C. Morfem yang berwujud intonasi, D. Morfem yang berwujud persendian, E. Morfem yang berwujud durasi. Pembentukan morfologi. Yang pertama, afiksasi. Proses pembentukan kata melalui afiks pada suatu morfem, contohnya meng tambah gigit sama dengan menggigit. Yang kedua, reduplikasi atau kata ulang atau reduplikasi adalah salah satu proses pembentukan kata. Proses yang terjadi adalah pengulangan bentuk dasarnya. Jadi, reduplikasi adalah proses pembentukan kata melalui pengulangan bentuk dasarnya. Contohnya paru-paru, lobi-lobi, dan kupu-kupu. Yang ketiga, komposisi. Komposisi atau pemajemukan adalah proses morfologi atau proses pembentukan kata melalui penggabungan dua morfem dasar, baik yang bebas maupun yang terikat, sehingga membentuk sebuah konstruksi yang memiliki identitas leksikal yang berbeda atau yang baru. Contohnya rumah sakit, terima kasih, dar daging, dan sebagainya. Yang keempat, konvensi. Konvensi sering juga disebut derivasi zero, transmutasi, dan transposisi. Merupakan proses pembentukan kata dari sebuah kata menjadi kata lain tanpa perubahan unsur segmental. Yang kelima ada pemendekan, proses pemanggalan atau pemotongan bagian-bagian leksem atau gabungan leksem sehingga menjadi sebuah bentuk singkat, tetapi maknanya tetap sama dengan makna bentuk utuhnya. Contohnya lab atau labo dari bentuk utuh laboratorium. Yang keenam, produktivitas proses morfemis. Dapat tidaknya proses pembentukan kata itu, terutama afiksasi, reduplikasi, dan komposisi, digunakan berulang-ulang yang secara relatif tak terbatas. Artinya ada kemungkinan menambah bentuk baru dengan proses tersebut. Pembahasan selanjutnya yaitu morfofonemik. Pengertian morfofonemik dan prosesnya. Menurut Abdul Khair, morfofonemik adalah kajian mengenai terjadinya perubahan bunyi atau perubahan fonem sebagai akibat dari adanya proses morfologi, baik proses afiksasi, reduplikasi, maupun proses komposisi. Adapun proses morfofonemik adalah proses perubahan fonem yang dapat berupa penambahan, perubahan, pergeseran, atau hilangnya fonem yang terjadi karena bergabungan antara morfem yang satu dengan morfem yang lain. Jenis perubahan. Yang pertama ada pemunculan fonem, contohnya awalan me tambah baca menjadi membaca. Yang kedua pelepasan fonem, contohnya sejarah tambah akhiran an menjadi sejarawan. Yang ketiga pelulan fonem, contoh awalan me tambah sikat menjadi menyikat. Yang keempat perubahan fonem, contohnya awalan ber tambah ajar menjadi belajar. Yang kelima pergeseran fonem, contohnya jawaban menjadi jawaban. Makanan menjadi makanan.